Zaman sekarang pacaran, apalagi pacaran sama anak Jaksel, kayaknya hemat susah ya. Tiap minggu kamu mesti ajak pacar kamu jalan ke Bulungan, Senopati untuk nyobain restoran-restoran baru dan kekinian. Kita mau bagiin 4 tips pacaran hemat ala Samuel dan Claudia, langsung buat kalian. Hai guys, welcome back to our channel. Nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Di channel ini kita suka bikin konten seputar adulting, karir, dan keuangan. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten yang ada di sini, kalian bisa subscribe dan nyalain notification supaya kalian dikasih tahu YouTube kalau kita upload video baru lagi minggu depan. Oke, di bulan Februari ini, bulannya Valentine, kita udah bahas berbagai macam topik ya tentang relationship, tentang tadi ngatur uang bareng, love language. Nah, terakhir kita akan tutup bulan ini dengan sharing tips pacaran hemat dan frugal ala kami berdua dari zaman kami berdua dulu pacaran ya. Jadi nanti jadi setelah nanti nonton video ini, kalau ternyata ada lebih banyak ide-ide baru yang lebih modern, silakan langsung share aja di komen. Ini dari zaman kita kuliah ya? Iya, karena ini zaman kita kuliah, yaitu berarti lebih dari 10 tahun lalu, ya ampun, oke. Oke. Yang pertama adalah masak sendiri di rumah. Memang sih jalan-jalan makan di restoran sekali-sekali itu perlu ya untuk ganti suasana dan nyobain gitu kalau ada restoran baru yang buka. Tapi kalau dipikir-pikir, tiap kali kita makan di restoran, minimal nih 200-300 ribu habis ya. Apalagi kalau restorannya restoran kekinian yang hip, terus chefnya mungkin dari luar negeri, itu udah pasti nggak dapat. Mungkin bisa 600 ribu, bahkan 1 juta sekali makan berdua. Nah, bayangin uang segitu kalau kalian belanjain di supermarket, itu kayaknya dapet tuh belanja bulanan sebulan gitu ya, bahan makanan untuk sebulan. Jadi seru juga sebenarnya sekali-sekali kalau kita masak bareng. Nah, ini yang gue dan Klo lakukan sejak kita di Jepang dulu sekolah gitu. Emang kalau di sana kita punya asrama gitu ya, dan di asrama itu ada common kitchen, jadi dapur umum yang bisa dipakai sama-sama gitu. Jadi sering banget kita belanja, terus nanti bahan masakannya direncanain buat seminggu ke depan gitu ya. Terus ketemuan gitu habis kelas gitu, atau pas weekend pas lagi nggak ada rencana dan nggak ada uang biasanya, ya udah langsung masak gitu bareng-bareng. Nah, biar tambah seru juga, kalian bisa juga browsing resep-resep gitu ya, browsing resep malam sebelumnya, terus paginya belanja ke supermarket, belanja bahan bareng-bareng. Sambil masak, kalian juga bisa lihat karakter pacar kalian, apakah dia tipe yang hangry, nggak sabaran gitu, kalau udah lapar, nggak mau nunggu masak gitu ya. Apakah Indomie dulu, diganjel dulu dengan mie instan, atau apakah dia orangnya rapi, teratur gitu ya, ketika dia masak dapur pasti berantakan, atau enggak, justru kamu yang lebih berantakan misalkan. Jadi kamu bisa lihat juga ini orangnya sabar nggak, rapi nggak, kreatif nggak, dan sebagainya. Iya, dulu di Jepang juga kita jadi banyak belajar resep-resep sederhana di Jepang gitu ya, sesimpel okonomiyaki gitu. Mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar okonomiyaki, kayaknya susah gitu, tapi ternyata pas belajar gampang gitu. Maksudnya banyak makanan-makanan di luar yang mungkin kayak nama-namanya fancy gitu ya, tapi sebenarnya setelah dicoba itu gitu ternyata sih ya nggak susah gitu, dan justru seru kan bikin di rumah gitu bareng-bareng. Kalian juga mungkin bisa saatnya nih pamer ke calon mertua gitu kali ya, ini bahwa ini loh saya pintar masak, bisa merawat anak Anda gitu. Tips kedua adalah nonton bareng di rumah, tapi karena kan kalau di bioskop udah pasti ongkosnya gitu kan, dan kan nggak mungkin nonton doang, pasti ada jajan-jajannya, minimal popcorn, minimal minum. Nah itu juga udah berapa akhirnya jumlah yang harus dibayarkan gitu. Nah kalau misalkan di rumah bisa jauh lebih hemat gitu, apalagi kalau memang udah langganan Netflix kan berarti udah nggak, ataupun Disney Hotstar, ataupun ya layanan streaming lainnya kan ya berarti nggak usah extra cost lagi gitu ya. Paling kan bisa modalnya juga ya modal snack micin-micinan gitu, atau kalau mau sehat ya buah-buahan gitu kan. Jadi ya bisa jauh lebih ini sih hemat ya. Apalagi kan kalau zaman sekarang COVID kan masih khawatir kalau misalkan ketemuan di area publik, apalagi yang tertutup gitu kan ya. Jadi mungkin di rumah ini bisa jadi alternatif yang lebih murah, dan pastinya juga mungkin lebih sehat kali ya untuk di zaman pandemi seperti ini. Nah, berapa sebenarnya yang kalian bisa hemat kalau kalian hitung-hitung, misalkan berdua tiket
bioskop 50.000 kali 2 100.000, terus mungkin sampai sana pengen jajan-jajan popcorn dan lain-lain mungkin another 100.000 atau 150.000, jadi sekitar 250.000 kalian keluar tiap kali kalian kencan di bioskop. Kalau kalian ganti jadi layanan streaming, 250.000 itu bisa buat bayar langganan 5 bulan. Oh ya. Gitu ya, murah ya? Kurang lebih segitu kalau kalian pilih yang versi hematnya yang hanya bisa ditonton di tablet, biasanya sekitar 50.000-an gitu. Lumayan kan? Tapi sebenarnya nggak salah juga ya nonton di bioskop sekali-sekali gitu ya. Maksudnya kan kalau pasti kita butuh perubahan suasana, apalagi Sam nih kalau misalkan yang keluar udah film-film Marvel gitu yang misalkan butuh layar besar dan efek-efek biar wush-wushnya itu terasa api gitu kan ya, pasti maunya juga nontonnya di yang bagus gitu. Biasanya ke IMAX gitu ya, yang layarnya gede sekalian, yang atau bagus 4DX sekalian gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang pacaran yang hari-hari biasa lah gitu ya, mungkin yang film-filmnya juga lagi belum ada yang seru banget gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan bisa nonton di rumah aja. Nah, yang ketiga, kalian bisa jalan-jalan kreatif, naik kendaraan umum ke tempat-tempat gratis. Jadi kita nih terbiasa nggak kreatif nih sebenarnya. Kita kalau mau weekend tuh defaultnya ya udah nge-mall, nonton, makan restoran, pulang gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir sedikit out of the box, sebenarnya banyak juga kegiatan-kegiatan di kota kita yang kita bisa nikmati dengan biaya yang lebih sedikit atau bahkan gratis. Masuk museum misalkan, masuk museum ada hari-hari atau event-event di mana museum tuh bisa dimasukin secara gratis. Atau kalian bisa pergi ke taman. Di taman banyak kegiatan yang salah satunya nih teman kita Aaron dari Aaron's English dulu sempat bikin English in the Park. Jadi bisa belajar bahasa Inggris gratis di taman gitu, ada gurunya. Nah, coba cari kegiatan-kegiatan seperti ini di kota kalian yang mungkin kalian bisa nikmati bareng-bareng sama pacar. Kalau kita dulu di Jepang ya mungkin agak susah ya kalau disamain Jepang sama Indonesia gitu. Karena kan di Jepang memang lebih banyak public space yang open, yang public space yang gratis gitu ya. Maksudnya seperti taman-taman aja itu banyak banget gitu. Lalu pantai itu juga banyak banget yang gratis-gratis. Nah, di kota waktu kami kuliah dulu itu kebetulan kota kecil gitu. Nah, jadi biasanya tuh kami biar hemat jadi kami tinggal di asrama yang di atas gunung gitu. Kebetulan kampusnya itu di atas gunung. Jadi kalau harus turun ke downtown, ke tengah kota itu harus naik bis gitu ya. Mungkin tiketnya sekitar berapa? 300, 400, 500 yen ya? Iya, sekitar 30-40 ribu ya satu orang sekali jalan. Jadi sebenarnya nggak murah juga gitu. Jadi kita selalu usahakan dijadwalin gitu. Kalau mau ke bawah itu sekalian, biasanya pas hari Minggu. Jadi kita turun sekalian ke gereja. Nah, dari gereja itu kita akan jalan kaki ke supermarket. Sekalian itu belanja buat 1 minggu, belanja groceries buat 1 minggu. Nah, dari situ ya bisa jalan-jalan ke pantai, tinggal jalan kaki gitu ya, jalan kaki ke pantai, atau enggak kita bisa jalan kaki ke taman-taman yang deket-deket situ gitu. Ya selalu ada sih hal-hal yang bisa dieksplor, dilihat secara gratis gitu. Dan kita juga pernah misalkan kita coba yuk misalkan naik bis yang keliling kota itu. Ya kita cobain bener-bener keliling cuma di dalam bis doang, ngeliat-ngeliat gitu. Yang selama ini kita biasa pulang pergi ya dari asrama gereja nggak terlalu memperhatikan sekitarnya juga, tapi ya itu kita enjoy tripnya itu sendiri, itu juga menarik loh gitu. Mungkin kalau di Jakarta kita naik MRT atau misalkan ambil jalur busway yang belum pernah kita coba sebelumnya gitu ya. Misalkan kalau kita mungkin banyak kan udah Sudirman gitu ya, tengah kota. Nah, kita coba nih yang ke Jakarta Barat atau Jakarta Timur, itu pasti menarik juga sih gitu. Bahkan dari jendela bus aja gitu kita lihat mungkin bisa ada banyak pemandangan-pemandangan yang menarik gitu, yang hari-hari yang kalau kita lewatin hari-hari mungkin kita nggak notice juga. Again, karena kita juga generasinya mungkin agak beda nih ya dengan generasi sekarang, dan Jakarta kan sekarang juga udah maju banget ya, nggak kayak Jakarta pas 10 tahun lalu pas kita masih pacaran gitu. Public transportation juga makin bagus gitu, open space juga makin banyak. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya ide mau sharing gitu ya, lokasi-lokasi seru yang gratis atau mungkin yang murah banget ya, bisa museum atau mungkin taman atau pantai, mungkin boleh share juga di comment box. Jadi buat sama-sama kita explore ya.
Bersama pacar masing-masing. Bersama pacar masing-masing. Atau jomblo juga silakan eksplor sendiri. Iya, yang penting jangan sama pacar orang lain ya. Nah, tips keempat itu olahraga bareng. Nah, ini pastinya teman-teman sekarang udah lebih lebih banyak akses daripada kita dulu. Dulu pas zaman kita pacaran di sekitar tahun 2013-2014 GBK tuh belum direnovasi, belum ada Asian Games, jadi masih gitu deh. Bonyok deh gitu. Terus ya pilihan untuk lari juga nggak banyak karena dulu juga Car Free Day ada tapi belum serapi sekarang lah Ya, gitu. belakangan lah ya Car Free Day itu ya. Iya, belakangan. Ya kebetulan pilihan kita untuk olahraga waktu itu ya paling kalau nggak lari after office ke GBK, ya kalau nggak ke Ancol, karena kebetulan rumahnya Klau dekat Ancol waktu itu. Nah, yang lucunya adalah kita nih beda nih kalau lari stylenya gitu. Kalau gue lari tuh suka menikmati pelan-pelan gitu ya, sementara Klau tuh lari pengen cepet-cepet selesai. Nah, kalau kalian lebih kayak gue atau lebih kayak Klau? Iya. Jadi kalau lari tuh suka gue ditinggal. Ya udah, pokoknya aku mau finish duluan, nanti kita ketemu ya, janjian ketemu di situ gitu. Itu sering kejadian. Tapi ya nggak apa-apa, habis finish ngobrol bareng atau pendinginan, minum stretching bareng, habis itu selesai pulang gitu misalkan. Itu juga bisa jadi opsi olahraga yang seru ya, dan tentunya teman-teman sekarang dengan Jakarta makin cantik, kota kita makin banyak open space-nya, tentu pilihan olahraga juga makin banyak. Iya, ini seru banget juga ya, karena ya itu tadi selain murah meriah gitu ya, dan biasanya juga gratis. Kayak di Ancol itu sebenarnya kita dulu ada kartu langganannya ya, kartu langganan tahunan. Mungkin yang tertarik bisa langsung cek websitenya Ancol. Jadi murah banget lah gitu jatuhnya ya untuk sekali masuk. Dan zaman itu waktu kami masih tinggal di rumah orang tua yang deket Ancol itu ya memang hampir tiap weekend sih gitu, selalu ke Ancol gitu ya untuk lari pagi gitu. Dan yang menariknya waktu kami berdua baru menikah gitu ya, lebaran pertama setelah kita nikah itu kita nggak kemana-mana kan, karena ya itu abis nikah bener-bener tabungan itu habis. Dan jadi ya udah kita nggak bisa kemana-mana. Honeymoon juga kita harus nabung dulu 1 tahun, jadi tahun depannya baru honeymoon. Nah itu lebaran pertama kita nikah itu kita habiskan dengan ke Ancol 3 hari berturut-turut untuk saya latihan sepeda. Jadi saya tuh jadi saya tuh nggak bisa naik sepeda sebenarnya. Nah, sama Sam di 3 hari libur lebaran itu Sam ajarin sampai akhirnya sekarang bisa naik sepeda ya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang Sam sebenarnya kan tugas Sam yang untuk antar jemput Hana nih. Kalau mungkin teman-teman di sini belum tahu, kita udah punya anak 1 dan hari-harinya dia dititipin di daycare dekat rumah. Nah itu biasanya tugasnya saya untuk antar jemput tiap pagi dan sore. Tapi kadang-kadang kan yang namanya kerjaan, ada meeting atau apa, jadi berhalangan. Nah itu kalau jadi saya gitu gantian yang jemput pakai sepeda gitu. Jadi ya bersyukur banget sih gitu akhirnya bisa naik sepeda, karena dulu di Jepang dan setelah Jepang sempat kita beberapa kali jalan-jalan ke luar negeri gitu. Kayaknya sayang banget kalau nggak bisa naik sepeda itu, karena murah meriah, sehat, dan enak aja gitu naik sepeda gitu kan sambil ngeliatin kanan kiri gitu. Jadi ya bersyukurlah di 3 libur lebaran itu, walaupun kita nggak bisa liburan fancy-fancy ke luar negeri gitu, tapi dapat ilmu new life skill unlock, naik sepeda. Nah itu dia 4 tips pacaran hemat ala Samuel dan Claudia. Masak sendiri di rumah, nonton live streaming di rumah, jalan-jalan kreatif pakai transportasi umum, sama olahraga bareng-bareng. Gimana? Kalian paling suka yang mana? Atau mungkin punya tips-tips lain yang kalian bisa share? Boleh share di komen box di bawah. Atau tadi mau bagi tempat-tempat lucu ya yang bisa dieksplor di kota kalian, boleh juga share di komen box di bawah. Atau kirim email ke kita di sini kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut. Seperti biasa, terima kasih banyak udah support kita dan nonton kita terus tiap minggu. Kalau kalian mau kepoin kehidupan sehari-hari kita, boleh banget follow kita di Instagram juga. Minggu depan kita akan masuk ke bulan Maret. Nah, tema di bulan baru ini apa kira-kira? Kalau kalian kepo, jangan lupa untuk nyalain lonceng supaya minggu depan kalian bisa tahu video apa yang kita akan upload. Kita berharap pandemi ini cepat selesai dan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Stay safe, stay healthy, take care. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye.